SMA Kota X. SMA Kota X. Karena saking asyiknya mainan handphone, aku jadi tidak sadar bahwa bus sudah berhenti di halte depan sekolahku. Kiri mas, kiri, aku berteriak sembari berusaha keluar dari jepitan penumpang bus yang berdesak-desakan. Posisiku yang berada di tengah-tengah bus yang penuh sesak membuatku perlu usaha ekstra menerobos penumpang lainnya ke arah pintu bagian depan bus sambil mengatakan permisi agar mereka sedikit membukakan jalan. Pas aku sudah sampai dekat pintu dan bersiap untuk turun, bus malah jalan. Pas stop, aku berteriak kepada pas sopir. Namun bus tetap melaju. Aduh kok gak berhenti sih? Turun depan sana saja. Tanggung, sudah lampu hijau, di sini lampu merahnya lama, sahut Mas Kernet yang berdiri di depan pintu. Aku pun pasrah terbawa bus agak jauh. Lalu aku melihat ke arah gerbang sekolah dari dalam bus. Aku gelisah mendapati pemandangan murid-murid lain nampak berlarian bergegas masuk ke dalam sekolahku karena aku melihat ada seorang bapak yang jika dilihat dari seragamnya, dia adalah satpam sekolah, mulai menutup gerbang sekolah. Sontak kulihat jam tangan di pergelangan tangan kiriku, jam 6.51. Mati aku, jam sekolah dimulai jam 7 pagi, waktuku tinggal 9 menit lagi. Begitu bus berhenti setelah melewati lampu merah, aku segera melesat turun dari bus. Nyaris saja aku terserempet motor yang tiba-tiba saja menyelip di melalui samping kiri bus. Untung saja aku cepat berlari dan meloncat ke trotoar yang tinggi. Dalam kondisi normal mungkin aku akan emosi melihat pengendara motor yang sembrono tersebut, tetapi ada hal yang lebih mendesak lagi saat ini yakni cepat-cepat masuk ke sekolah. Aku hendak menyeberang jalan namun lampu masih menunjukkan lampu warna hijau. Melihat betapa ramainya suasana jalanan membuat nyaliku ciut untuk nekat menyeberang. Aku melihat jam tanganku lagi. Aduh tinggal 5 menit lagi, karena gelisah aku hanya bisa mondar-mandir. Begitu lampu sudah merah dan aku segera berlari melalui garis penyeberangan, tinggal beberapa meter lagi aku bisa mencapai gerbang sekolah. Hanya saja mau seberapa cepat aku berlari, ternyata tidak cukup cepat. Gerbang sekolah kini sudah tertutup rapat bersamaan dengan terdengarnya bunyi alarm dari dalam sekolah. Meskipun aku yakin Bapak Satpam tersebut bisa melihat kedatanganku. Pak tolong dong Pak buka pintunya, ibaku kepada Bapak Satpam. Maaf, peraturan di sini jam 7 pagi pintu gerbang harus sudah ditutup. Jawabnya sambil mengeluarkan satu renteng kunci dari dalam kantongnya lalu dengan sigap dia menguncinya. Tolonglah Pak, ini hari pertama saya masuk sekolah. Kamu anak kelas 1? Aku mengangguk cepat, iya Pak. Pak Satpam melirik ke arahku, sebentar. Lalu aku melihat Pak Satpam yang ternyata masih muda, mungkin belum sampai 30 tahun. Badannya tinggi tegap tersebut masuk ke dalam pos satpam lalu keluar membawa buku. Siapa namamu? Yandi Raharjo Pak. Kelas apa? Kelas 1 Pak. Iya saya tahu kamu kelas 1, tapi kelas apa? Ya kelas 1 Pak. Jawabku agak bingung. Sini kamu mendekat pagar, perintahnya. Aku pun menurut saja. Itu nama kelasmu ada di samping tulisan nama. Yandi Raharjo, 1F. Katanya sembari menuliskan sesuatu di buku tersebut. Aku lalu melihat baju seragamku sendiri. Aku baru tahu ternyata di samping namaku yang tertera di seragam sebelah kanan ada semacam petunjuk kelas. Oh jadi aku masuk ke kelas 1F ya. Pak, Bapak mau kemana? Bukain dulu pintu gerbangnya Pak. Aku panik melihat Pak Satpam tersebut justru pergi. Siapa yang mau bukain kamu pintu? Loh tadi Bapak. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku karena tiba-tiba Pak Satpam tersebut memotong perkataanku dengan nada tinggi. Cepat kamu pergi, pokoknya kamu tidak diperbolehkan masuk hari ini. Baru kelas 1 saja, hari pertama masuk sekolah, sudah telat, hardiknya. Karena macet Pak, busnya tidak mau berhenti di depan halte, busnya baru berhenti setelah lampu merah di sana, kataku sambil menunjuk ke jalan raya. Kalau tahu jalanan macet, ya berangkat lebih pagi dong, buktinya gak ada satupun murid yang telat hari ini. Di lapangan sekolah sedang diadakan upacara bendera sekaligus penyambutan para murid baru. Cuma kamu saja loh yang telat. Saya hitung sampai 5.
Kalau kamu gak pergi namamu aku laporkan ke Bu Rini guru BP. Tapi Pak, aku lemas membayangkan hari pertama sekolah aku telat dan diusir satpam. 1, 2, 3, aku yang sudah kalut sekaligus sedih akhirnya mau tak mau pergi dari depan sekolah karena tidak mau memperpanjang daftar kesalahanku. Dengan wajah tertunduk, aku berdiri lalu bersandar di dinding sekolah. Aku bingung mau kemana, sempat pengen pulang saja. Tapi aku takut dimarahi Mbak Asih karena aku tahu sendiri meskipun sayang banget sama aku. Tapi dia juga mempunyai sifat pemarah. Dan aku tidak mau di hari pertama aku tinggal di rumah Mbak Asih. Justru aku membuatnya naik pitam karena perbuatanku. Aku melihat ke arah lampu merah yang berjarak beberapa puluh meter dari sekolahku. Gara-gara macet dan bus yang menurunkanku setelah lampu merah. Belum lagi betapa ramainya motor, mobil dan kendaraan lainnya lalu lalang. Aku jadi telat, tapi setelah aku pikir-pikir lagi itu semua gara-gara kesalahanku sendiri. Karena saking asyiknya buka Facebook di handphone membuatku telat turun di halte depan sekolah. Mau kemana coba aku sekarang? Karena opsi untuk pulang cepat aku coret dari pilihanku saat ini karena malas kena omel Mbak Asih. Terpaksa aku mesti bolos sekolah. Ya bolos sekolah di hari pertama masuk sekolah bagi anak kelas 1 SMA sungguh aib untukku. Belum lagi status SMA ku ini adalah sebagai salah satu SMA negeri paling favorit di kota karena terkenal dengan sistem pendidikan dan sistem pengajarannya yang baik. Seorang anak kampung yang telat dan menjadi satu-satunya siswa yang telat di hari pertamanya sungguh membuatku tertekan. Woi, Ni anak tuli apa ya? Woi. Aku merasa ada seseorang yang memanggil. Aku menengok ke kanan, kulihat ada seseorang yang sepertinya sama-sama anak SMA sama sepertiku karena kelihatan celana panjang abu-abu yang dia kenakan. Posisinya juga mirip denganku, tengah bersandar di dinding. Dia memakai jaket hitam yang bertudung, sehingga aku tidak bisa melihat seragam maupun wajahnya dengan jelas. Dia menatap ke arahku, kemudian memanggilku dengan melambai ke arahku. Aku menunjuk diriku sendiri. Ya iyalah lu, siapa lagi, sini cepet, perintahnya. Entah karena bingung, takut dan penasaran aku pun mendekatinya. Saat aku berdiri di sampingnya, aku kini bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya sekilas tidak mirip orang Indonesia tulen. Meskipun begitu garis mukanya dapat aku lihat ada darah orang Indonesia. Mungkin dia anak keturunan bule. Tubuhnya lumayan tinggi, bahkan kami nyaris sepadan ya mungkin sekitar 175 cm. Dia juga sepertinya mengamatiku. Kamu panggil saya? Tanyaku. Yoi, kamu anak SMA sini ya? Wah masih kelas 1, masih bau kencur nih, ejeknya. Iya aku anak SMA sini. Kelas 1F. Aku menyebutkan sekalian kelasku. Namamu Yandi Raharjo? Iya, jawabku singkat. Tadi waktu di gerbang, apakah si Sobri, satpam yang sok dan belagu itu mencatat namamu di sebuah buku? Iya, dari mana kamu bisa tahu? Tanyaku heran. Seingatku aku tadi sendirian di depan gerbang, tidak ada siswa lain di dekatku. Ya gue tahulah. Si Sobri itu salah satu musuh gue di sekolah. Satpam sok ngatur, sok ngelapor, pokoknya suka cari muka banget deh di depan guru-guru terutama Bu Rini guru BP yang bahenol. Nama gue sudah penuh banget tuh di dalam buku si Sobri. Sobri nyebut buku itu sebagai buku kejahatan. Isinya nama-nama murid yang dianggapnya melakukan pelanggaran aturan sekolah. Tiap ada rapat dengan guru-guru. Itu buku diberikan ke guru buat dijadikan referensi para guru tentang murid-murid yang bermasalah. Pokoknya tuh satpam anjing banget dah. Suatu saat gue pengen kasih pelajaran sama dia. Tapi gak sekarang. Oh iya kenalin nama gue Axel. Kita satu sekolah. Gue anak 2A. Katanya seraya menjulurkan salam. 2A? Berarti dia hitungannya kakak kelasku dong. Iya Mas Axel. Namaku Yandi Raharjo. Tapi panggil saja Yandi, kataku sopan. Wahahaha anjing, geli banget gue dipanggil mas sama bocah, katanya sambil tertawa. Panggil gue Axel saja, lanjutnya, oke, ujarku singkat. Lu mau kemana? Ikut gue bolos aja yuk. Bolos? Bolos kemana?
Ketongkrongan gue aja di warung burjo gak jauh dari sini. Dari raut muka lu, gua bisa tahu lu bukan tipikal murid yang suka bolos dan pasti lu sedang bingung setengah mati mau bolos kemana setelah telat di hari pertama masuk sekolah, ya kan? Aku kaget karena dia sepertinya bisa tahu apa pikiranku saat ini. Gimana ya? Jelas saja aku ragu-ragu dengan ajakannya karena aku baru 10 menit kenal dengannya. Itu pun cuma kenal nama sama kelasnya saja. Ya elah pakai sok mikir lagi, tenang aja, gue anak baik-baik. Kalau kamu anak baik-baik, pasti kamu gak bolos sekolah. Tapi entah kenapa sifatnya yang terbuka dan ramah membuatku tertarik dengan ajakannya. Ya udah yuk Mas Axel. Axel yang hendak berjalan mendahuluiku. Kemudian balik badan lalu bilang, sekali lagi elu panggil gue Mas Axel, ini tinju kiriku yang sudah banyak memakan korban, bisa bersarang di muka lu Yan. Katanya serius sambil memamerkan kepalan tangan kirinya. Aku terdiam melihat reaksinya. Namun, hahaha gua bercanda kali Yan. Jangan anggap serius. Pokoknya panggil gue Axel saja. Jangan ditambahin dengan Mas, Kakak, Bang atau sebagainya karena itu justru membuat gue jadi canggung. Hehehe iya maaf udah kebiasaan, kalau ketemu orang yang lebih tua, pasti manggil Mas. Terserah elu dah. Yang penting jangan panggil gue Mas, titik. Aku dan Axel lalu jalan sambil mengobrol. Berapa umurmu lu? Tanyanya. 16 tahun. Kamu berapa? 18. 18. Berarti dia 2 tahun lebih tua daripada aku dong. Tapi kalau sudah 18 harusnya dia sudah kelas 3 SMA. Kenapa dia masih di kelas 2? Yan, gue tahu apa yang lu pikirin tentang gue setelah lu tahu berapa umur gue. Udah jangan tanya kenapa gue masih di kelas 2, tar lain kali kalau gue ceritain kalau gue lagi gak males. Aneh banget si Axel ini, siapa juga yang minta diceritain kisah hidupnya. Setelah berjalan kira-kira ratusan meter dari sekolah, Axel belok ke dalam gang, aku pun mengikutinya. Yan, dari bahasa dan gaya bicaramu yang sopan, sepertinya lu bukan asli sini ya, karena seumur-umur gue di sini, gue jarang banget ketemu sama anak yang sopan kayak elo, nyebut diri sendiri dan nyebut orang aja masih pakai aku. Kamu, hehehe. Iya aku bukan orang asli kota, gue dari kampung, di sini tinggal bareng dengan Mbak dan suaminya. Jangan tanya kenapa aku anak kampung, bisa keterima dan sekolah di salah satu SMA favorit di kota. Nanti lain waktu kalau aku lagi gak males, aku ceritain. Axel melihat ke arahku dan kemudian kami tertawa bareng. Hahaha gue suka gaya elo Yan, lucu juga lu, tuh warung burjonya dah kelihatan. Kemudian kami sampai di sebuah warung yang ternyata sudah ada beberapa anak SMA di sana sedang asik merokok sambil minum kopi. Wait jam segini udah ada aja 3 monyet yang nongkrong di sini, Axel rupanya mengenal mereka. Dan datanglah kemudian 2 anak beruk menyusul. Balas salah seorang di antara mereka sambil tertawa. Axel menghampiri salah satu dari mereka dan mengambil rokok sebatang dari dalam saku anak yang memakai topi merah. Pinjam rokok elu ya dan, kalau gak habis gue balikin. Dasar bule kere lu, ujar anak yang rokoknya diambil satu oleh Axel. Hahaha rasis banget lo nyet. Yan, sini gue kenalin sama ketiga anggota boyband ini. Mereka anak SMA negeri sebelah. Tuh yang item pahit namanya Denny, yang pakai kacamata namanya Ari, terus vokalis utama dari boyband ini yang badannya gede, kepalanya botak, tapi namanya Puput, imut banget kan namanya. Anjing lu, umpat anak yang bernama Puput, aku pun menghampiri ketiganya dan bersalaman. Duduk sini Yan, Ari menggeser posisi duduknya di bangku sehingga aku bisa ikut duduk, sementara Axel duduk di kursi plastik depan kami. Satu sekolah sama Axel? Tanya Ari. Iya, sial banget lu satu sekolahan sama nih bule. Taiklah, Bang Roni, Bang, gue pesan bubur ayam, banyakin ayamnya, banyakin kecap sama kacang ya, gak usah banyak-banyak deh yang penting kalau gak habis bisa dibawa pulang. Hahaha, sama kopi item 1 yang panas. Siap bosku, teriak seseorang di belakangku. Aku menengok ada mas-mas berbadan gemuk muncul. Yan, lu mau bubur ayam sekalian gak?
Selain bubur ayam ada bubur kacang hijau, Indomie, roti bakar ada, enak makan di sini bisa ngutang. Hahaha, tanya Axel kepadaku sambil ketawa. Gak makasih, masih kenyang. Axel, lu bolos lagi nih hari ini, parah banget lu, tanya Puput. Parah gimana? Kemarin kan kita habis libur sekolah 2 minggu, ini masih hari pertama masuk sekolah. Iya sih, cuma beberapa hari sebelum kita libur, lu tiap pagi di sini mulu, cinta banget lu ya sama Bang Roni hahaha. Elah kayak lu pada rajin sekolah aja, kalian juga ngapain pada bolos hari di pertama sekolah? Males ikut upacara, sahut Ari. Wah ini nih yang bikin negara kita gampang dipecah belah oleh musuh dan kalah mulu di pentas persepak bolaan kawasan Asia. Lah ini, para pemudanya pada males ikut upacara, lebih milih ngisap tembakau dan niruput kopi. Haha kontol, serendah-rendahnya nasionalis gue. Gue masih becus sekolah, nih buktinya gue sekarang sukses naik ke kelas 3. Lah elo, bolosnya tingkat dewa bego sih. Orang pada ikut ujian kenaikan kelas, elo malah tetap aja bolos. Gue denger lu bolos karena ketiduran di hotel gara-gara kecapean main sama Indah ya. Dengar dari mana lu? Put, Indah sendiri yang cerita, jawab Puput santai sambil menghembuskan rokoknya. Kok bisa Indah cerita sama lu? Tanya Axel tiba-tiba. Ya gue tahu karena setelah main sama si Axel semalaman di hotel, besok malamnya gue bisa main sama Indah. Emang lo doang yang ganteng hahaha. Jadi sel gue tahu alasan kenapa Elo gak lulus tahun ini gara-gara si Indah. Tapi gue akui skill Indah Yahut banget. Gue sampai kewalahan. Gue bisa 3 ronde aja udah bersyukur banget. Anjay lu kenapa baru cerita bisa main sama Indah sih? Berapa duit lo bayar dia? Tanya Denny antusias. Dan, si Indah itu bukan perek. Lu gak akan bisa beli dia anak orang kaya. Indah itu cuma doyan main. Dia bisa senang hati melayani Elo di ranjang kalau lu pintar speak-speak dan bisa buat dia nyaman. Dan gue kasih tahu, sekali Elo bisa main sama Indah dan dia puas, lu bakal masuk list cowok yang bakal dia hubungi buat having fun. This is not about money today, but it's about pleasure seeking, papar Axel. Nah gue setuju sama Axel. Ujar Puput. Gue kira-kira bisa dapat kesempatan main Indah gak ya? Ujar Denny, asli gue jatuh cinta banget pas pertama kali lihat Indah. Lanjutnya. Enggak, lu bukan tipikal cowok kesukaan dia. Maaf bro dia suka cowok yang ganteng, tinggi, putih. Sementara lu ganteng sih sebenarnya tapi lu pendek, item pula. Makanya secara keseluruhan Elo jadi gak ganteng, hahaha. Ujar Axel. Taik lulu pada. Coba Indah ngerasain dan lihat dulu si Cristiano Ronaldo, pasti dia terpesona dan merengek-rengek minta main lagi sama gue. Buktinya Nita pacar gue aja lengket banget kan, sampai dia rela gue ajak main gara-gara lihat betapa perkasanya Cristiano Ronaldo milik gue. Ujar Denny menepuk dadanya dan terlihat bangga. Apa hubungannya Cristiano Ronaldo sama Elo dan? Tanya Ari ikut nimbrung. Cristiano Ronaldo itu sebutan panggilan khusus untuk kejantanan milik gue yang sama-sama berotot, kecoklatan dan tangguh. Papar Denny percaya diri. Sontak kami semua tertawa mendengarnya, Bang Roni sampai ketawa ngakak sampai nangis, si Ari ketawa megangin perutnya, Puput juga ketawa heboh banget sampai gebrak-gebrak meja. Si Axel. Dia baru saja makan sesuap bubur ayam lalu mendengar celetukan Denny, Axel langsung tersedak-sedak dan buru-buru minta air putih karena ada makanan yang nyangkut di tenggorokannya. Setelah minum air putih, Axel ikut tertawa seperti orang gila. Aku pun ikut tertawa ngakak dengar cerita Denny. Meskipun aku kurang tahu subjek yang mereka bicarakan. Tapi aku bisa menarik kesimpulan betapa kacaunya pergaulan mereka ini. Kalau cuma bolos sekolah menurutku masih kenakalan yang wajar, tapi ini masih SMA mereka sepertinya sudah pernah ngeseks. Dan mendengar nama seorang perempuan bernama Indah yang sering disebut-sebut, aku jadi penasaran pengen tahu orangnya seperti apa. Aku lalu bertanya kepada Bang Roni, di mana letak toilet karena aku mau numpang kencing. Tak lama kemudian aku keluar dan kembali ke depan. Namun aku tidak melihat Axel, Puput, Denny maupun si Ari.
Lalu aku bertanya kepada Bang Roni yang tengah membuatkan Indomie kepada salah seorang pembeli. Bang, pada kemana ya? Wah, aku kurang tahu, tadi kayaknya setelah kamu ke belakang, si Puput dapat telepon. Entah dari mana tapi yang jelas mereka berempat langsung pergi naik motor. Axel bonceng Puput, Ari sama Denny. Pada kemana ya? Tadi si gue sempat denget Puput nyebut-nyebut Ruko Lama. Ruko Lama, di mana tuh? Kamu bukan anak sini ya? Bukan bang, aku dari kampung, baru kemarin pindah ke sini. Oh, Yan, lu sebagai anak baru di kota, abang cuma bisa kasih saran untuk lebih selektif pilih teman di sini. Maksudnya gimana bang? Sebenarnya anak-anak tadi si Axel, Denny, Ari, Puput mereka anaknya baik-baik dan meskipun saling cela mereka kompak banget. Sayangnya mereka lebih banyak kompak dalam hal yang ya kurang baiklah. Sekedar kamu tahu ya, Ruko Lama tuh tempat favorit anak-anak di kota ini buat saling janjian. Janjian? Janjian apaan? Bang Roni menyuruhku mendekat. Janjian antara dua kelompok untuk menentukan jam dan waktu untuk tawuran. Ini tawuran bukan sekedar tawuran. Ini lebih kayak duel satu lawan satu. Katanya pelan. Aku kaget sekali mendengarnya dan terdiam mendengar penuturan Bang Roni. Jadi sekarang lu tahu kan tentang perkataan abang tadi tentang selektif dalam hal memilih teman. Apalagi lu anak baru di sini. Kata Bang Roni sambil menepuk pundakku. Oh iya, tadi Axel juga nitip pesan ke lu Yan sebelum dia pergi. Pesan apaan bang? Yandi, tolong bayarin dulu 1 mangkuk bubur ayam, 4 gelas kopi hitam, 10 batang rokok milk. Semuanya jadi 35.000, begitu pesannya. Bang Roni nyengir ke arahku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku mengutuk sesuatu dengan menyebut anjing.